Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome be back on the KZK channel. Selamat pagi teman-temanku semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Dan tentunya dalam keadaan yang selalu bahagia. Perkenalkan, nama saya Wahyu KZK Prianto. Saya mahasiswa S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan konten kali ini, saya ingin menjelaskan salah satu materi mata pelajaran Administrasi Perkantoran pada jenjang SMK, yakni kelas 11 di semester 1. Dan saya harap teman-teman stay tune ya di video sampai habis. Let's check it out. Baik, sekarang kita masuk ke topik pembahasan kita kali ini. Di sini sudah terdapat analisis pekerjaan. Apa sih teman-teman analisis pekerjaan itu? Nah, di sini ada penjelasannya. Analisis pekerjaan adalah proses pengumpulan informasi mengenai suatu pekerjaan yang dilaksanakan dengan cara mengamati atau mengadakan interview terhadap pekerja dengan disertai bukti-bukti yang benar. Nah, selanjutnya ini teman-teman ada uraian jabatan atau pekerjaan atau sering kita sebut dalam bahasa Inggris yakni job description. Nah, apa sih teman-teman job description itu? Nah, di sini ada pengertiannya. Job description itu berfungsi untuk menguraikan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, kondisi kerja, dan segi-segi yang berkaitan dengan pekerjaan yang melekat pada suatu jabatan tertentu. Job description ini berisikan tentang nama jabatan atau pekerjaan, uraian singkat tentang fungsi pekerjaan, tugas-tugas pekerjaan, besarnya upah, lamanya jam kerja, latihan yang dibutuhkan, dan lain-lain. Tentunya setiap jabatan itu pasti ada job description-nya. Contohnya, seorang office boy. Pastinya office boy itu mempunyai job description-nya. Salah satunya yakni membersihkan lingkungan sekitar pihak dia bekerja seperti itu. Ataupun perusahaan yang dimana tempat dia kerja. Nah, selanjutnya ada apa nih teman-teman? Nah, di sini bisa kita lihat secara seksama bahwasanya ada sumber-sumber pegawai. Nah, sumber-sumber pegawai ini terbagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama ini ada sumber internal. Nah, sumber internal itu apa sih teman-teman pengertiannya? Sumber internal adalah penarikan tenaga kerja yang diambil dari dalam perusahaan. Nah, pengangkatan pegawai melalui sumber internal ini dimaksudkan karena perusahaan sudah mengetahui sifat dan kecakapan dari pegawai itu sendiri, dan juga moral dari pegawai itu bisa dipertanggungjawabkan oleh dirinya. Nah, pengangkatan seperti ini dikenal dengan istilah promotion from within. Dan yang kedua, di sini ada sumber eksternal. Apa sih teman-teman sumber eksternal itu? Nah, sumber eksternal adalah penarikan tenaga kerja yang diambil dari luar perusahaan. Nah, biasanya penarikan tenaga kerja ini meliputi yang pertama, teman-teman pegawai perusahaan, yang kedua, badan penempatan tenaga kerja seperti yayasan, dan kemudian BLK, dan yang ketiga ini lembaga pendidikan, dan yang keempat, melalui iklan atau masyarakat umum, seperti itu. Selanjutnya, di sini ada pelatihan. Nah, pelatihan ini apa teman-teman pengertiannya? Pelatihan di sini adalah proses penggambaran pada peserta latihan dalam satu cara yang sistematis melalui urutan peristiwa, pengalaman, dan materi yang memberikan suatu kesempatan. Dan tentunya jika kita berbicara mengenai pelatihan, tentunya ada maksud tujuan dari pelatihan itu sendiri. Nah, tujuan pelatihan di sini adalah menyediakan pelatihan awal
menyediakan pelatihan pengembangan bagi pegawai lama agar bisa meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerjanya. Karena tentunya ketika yang namanya pelatihan sudah pasti di situ kita akan dilatih agar kita bisa meningkatkan kemampuan yang nantinya bisa mendukung kita dalam dunia pekerjaan yang akan berdampak baik untuk diri kita tentunya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melihat beberapa prinsip pelatihan kantor. Nah, di samping kanannya itu sudah terdapat 4 prinsip pelatihan kantor. Yang pertama, prinsip komitmen. Apa yang dimaksud prinsip komitmen itu, teman-teman? Nah, betul sekali. Prinsip komitmen yakni manajemen harus bisa berkomitmen untuk menyediakan ilmu kerja yang kondusif untuk melanjutkan pembelajaran dan juga pertumbuhan. Yang kedua, prinsip tanggung jawab. Apa sih yang dimaksud prinsip tanggung jawab itu, teman-teman? Nah, betul sekali. Prinsip tanggung jawab yakni di mana manajer departemen harus diberikan tanggung jawab penuh untuk pengorganisasian dan pengadministrasian. Dan yang ketiga, prinsip perencanaan. Apa yang dimaksud prinsip perencanaan itu, teman-teman? Nah, betul sekali. Prinsip perencanaan yakni di mana program pelatihan kantor harus ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi dan tujuan pelatihan harus ditetapkan sebelumnya. Dan prinsip yang keempat ini ada prinsip evaluasi. Apa sih yang dimaksud prinsip evaluasi itu, teman-teman? Nah, prinsip evaluasi yakni program pelatihan kantor yang menyertakan pengevaluasian periodik dan pengukuran efektivitasnya. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian promosi. Nah, apa sih pengertian dari promosi itu, teman-teman? Nah, di sini kita bisa melihat promosi adalah suatu aktivitas komunikasi yang dilakukan seseorang atau suatu perusahaan. Dengan siapa? Dengan masyarakat luas yang tujuannya untuk memperkenalkan sesuatu. Sesuatu yang di sini dimaksud adalah bisa berupa jasa, produk, benda, dan lain sebagainya. Selanjutnya ini ada PHK atau kepanjangan dari pemutusan hubungan kerja. Nah, di sini kita juga bisa melihat teman-teman apa pengertian dari PHK itu sendiri. PHK atau pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan tempat ia bekerja. Nah, seringkali PHK ini membuat resah karyawan-karyawati karena bisa berdampak besar bagi kelangsungan hidup mereka dan masa depan pekerja karyawan tersebut. Seperti itu. Dan tentunya di sini PHK itu adalah suatu hal yang pastinya dihindari oleh para karyawan dan karyawati. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai pengertian dari PHK itu sendiri. Nah, di sini ada sebab-sebab pemutusan hubungan kerja. Nah, PHK itu mempunyai sebabnya, teman-teman. Nah, di sini yang pertama, PHK itu terjadi karena pekerja melakukan kesalahan berat. Nah, kesalahan berat di sini bisa berbagai persepsi. Bisa jadi pekerja tersebut melanggar kode etik dari perusahaan tersebut atau membocorkan informasi internal perusahaan tersebut terhadap perusahaan lainnya ataupun perusahaan yang menjadi kompetitor dari perusahaan tempat ia bekerja. Dan yang kedua ini, pekerja mangkir 5 hari atau lebih dan telah dipanggil 2 kali secara berturut-turut. Nah, yang ketiga ini
pekerja melanggar perjanjian kerja. Seperti yang kita ketahui teman-teman, pastinya ketika kita sedang melakukan suatu pekerjaan atau kita sedang bekerja, pastinya kita akan membuat suatu perjanjian, di mana perjanjian itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang maksud kedua belah pihak ini adalah kita sebagai pekerja dan juga ia yang menjadi orang yang mempekerjakan kita, dan di mana perjanjian tersebut tidak boleh dilanggar oleh seorang pekerja. Dan jika pekerja tersebut melanggar perjanjian tersebut, maka pekerja tersebut layak untuk diberikan PHK, seperti itu. Dan yang keempat, pekerja sakit berkepanjangan. Sudah pastinya jika suatu perusahaan atau suatu CV jika mempunyai pekerja yang sakit-sakitan atau sakit berkepanjangan, pastinya akan memperhambat perusahaan tersebut untuk memproduksi barang yang seharusnya sesuai dengan rencana yang diharapkan. Namun dengan pekerja tersebut sakit dan perusahaan itu terkendala dalam produksi barang ataupun jasa dan lain sebagainya, maka pekerja tersebut berhak untuk digantikan atau di PHK. Dan nantinya perusahaan tersebut bisa mencari pekerja-pekerja yang lain, karena di luar sana pastinya banyak pekerja-pekerja yang lebih baik daripada pekerja tersebut atau pekerja yang sedang mengalami sakit. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Topik pembahasan yang sudah saya bahas mengenai mata pelajaran Administrasi Kepegawaian pada kelas 11 semester 1. Nah, kurang lebihnya mohon dimaafkan teman-teman karena saya juga baru belajar, dan tentunya jika ada yang salah atau kurang tepat bisa teman-teman komen di bawah atau di komentar video ini. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mempunyai cita-cita yang tinggi. Dan pesan saya kepada kalian teman-teman, khususnya siswa-siswi SMK, jurusan administrasi perkantoran ataupun yang lainnya yang ada di Sabang sampai Merauke, agar teman-teman nantinya selepas dari pendidikan yang kalian sedang tempuh saat ini, teman-teman bisa melanjutkan pendidikan kalian di jenjang yang lebih tinggi. Karena menurut saya sekarang ini pada era revolusi 4.0 ini, lulusan SMK itu kemungkinan besarnya itu untuk bisa bekerja di tempat yang mungkin atau sesuai dengan kompetensi kalian sangat minim teman-teman. Maka dari itu teman-teman bisa melaksanakan atau melanjutkan studi teman-teman ke jenjang berikutnya. Karena jika nanti teman-teman bisa mengambil studi selanjutnya atau yang lebih tinggi, teman-teman bisa mendapatkan tempat pekerjaan yang lebih layak dibandingkan lulusan SMK. Seperti itu. Terima kasih dan sampai jumpa.